yang masih terjadi yaitu di mana para kaum penyandang disabilitas masih kerap diabaikan. Hal ini tidak hanya terjadi di dalam ranah masyarakat saja, tetapi juga terjadi dalam ranah gereja. Untuk itu, di sini kelompok akan memaparkan apa saja sih yang masih dirasakan oleh para kaum penyandang disabilitas saat ini. Serta kelompok juga akan memaparkan bagaimana seharusnya sikap gereja dalam menyikapi hal demikian. Di sini kelompok akan memaparkan itu semua dalam bentuk puisi. Berbeda tetapi sama. Karya kelompok 14. Wahai kalian, orang-orang yang sempurna. Coba lihat mereka yang tidak serupa. Mereka merindukan sentuhan yang nyata, bukan sentuhan yang pura-pura. Beda tak harus dipaksa sama, karena tangan Tuhan yang punya kuasa. Beda harusnya mencipta tenggang rasa, karena hidup susah dengan angkara murka. Dilihat sebagai orang yang terlahir karena dosa, dipandang sebagai orang yang tidak berdaya. Tapi cobalah lihat kembali mereka. Mereka tetap saja sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sesulit itukah untuk mengerti? Sesulit itukah untuk memahami? Mereka bukanlah untuk didiskriminasi, namun mereka layaknya dicintai. Sudahkah kita memperhatikan mereka sekalian? Memperhatikan fasilitas umum yang telah disediakan, merawat serta memberi perhatian, atau apakah kita malah mengambil milik kepunyaan? Berbeda dianggap sebagai sebuah bencana. Berbeda dianggap sebagai jurang pemisah. Berbeda dianggap sebuah aib. Tetapi perbedaan itu adalah sebuah anugerah. Perbedaan tercipta agar kita belajar saling menghargai dan menghormati. Perbedaan tercipta agar kita belajar saling melengkapi. Gereja, bolehkah mereka yang dilihat tak serupa untuk beribadah, merasakan kasih karunia melalui fasilitas gereja yang selayaknya? Tentunya mereka tidak akan memaksa atau bahkan tak terima. Namun, tidak ada salahnya untuk lebih peka dan lebih menerima keadaan mereka. Lihatlah dan pandanglah semua sebagai umat yang sama, walau berbeda dalam pandangan mata manusia, tetapi sama dalam pandangan Sang Pencipta. Mereka dilihat sebagai yang buta, bisu, dan lumpuh. Namun mereka tidak pernah berhenti untuk mencoba hadir sebagai sesama ciptaan. Tidak memperlihatkan sikap untuk mengeluh. Apa yang menjadi halangan bagi yang sempurna untuk berkomunikasi dengan mereka? Lihatlah kami, bagian dari gereja. Satu hati, satu rasa, berbagi suka dan duka, saling merangkul di dalam damai sejahtera. Semestinya tak ada tembok-tembok pemisah. Sebagai gereja yang mewartakan kemuliaan Allah, lakukan pelayanan bagi mereka yang dilihat tak serupa. Karena mereka tidaklah berbeda,
namun kita sama untuk menerima kemuliaan Allah. Kita merupakan bagian dari mereka, merangkul erat mereka dalam jemaat dan masyarakat, bersatu padu layaknya sebagai berkat. Kami bersyukur anugerah yang diberikannya. Walau kami tahu bahwa kami berbeda, kekurangan kami adalah kelebihannya, sehingga kami tidaklah berbeda. Setelah perlakuan negatif terhadap mereka, setelah dipandang tidak normal pada mereka, dilihat tidak mampu melakukan aktivitas seperti orang lain, dalam dunia sosial dipandang sebagai beban. Selayaknya gereja dengan kokohnya bangunanmu, indahnya taman-tamanmu yang ada di halamanmu, sambutlah mereka yang dipandang berbeda. Layaknya sebagai keluarga, terimalah karena gereja adalah rumah bagi mereka. Mari kita bersama menjalin rasa dengan semangat tanpa ada yang berbeda. Persekutuan adalah tempat kita. Ayo, mari kita jalan bersama. Dari puisi ini, kelompok mengajak para pendengar untuk menyadari akan hal yang selama ini sering kita mengabaikan, terutama dalam ranah gereja, baik itu jemaat maupun majelis, terhadap para penyandang disabilitas. Sudah saatnya sekarang kita saling bergandeng tangan untuk mereka, karena pada dasarnya kita adalah sama-sama sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa.